Selanjutnya, kita akan masuk ke chapter ketiga. Dalam chapter ini, kita akan membahas tahapan penting dalam melakukan presentasi yang efektif, mulai dari tahapan persiapan atau setup, penyampaian atau delivery, hingga evaluasi setelah presentasi berlangsung. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, menjelaskan langkah-langkah persiapan dan penyampaian presentasi yang efektif. Yang kedua, menerapkan teknik presentasi yang baik, termasuk penggunaan alat bantu dan interaksi dengan audiens. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pentingnya evaluasi presentasi dan cara melakukannya secara sederhana. Yang pertama adalah setup atau persiapan. Berikut adalah hal-hal yang perlu kamu periksa sebelum presentasi dimulai. Yang pertama adalah tata ruang. Pastikan seluruh audiens dapat melihat dan mendengar dengan jelas. Yang kedua, jarak baris depan idealnya 2 kali tinggi layar dan baris belakang 8 kali tinggi layar. Yang ketiga, posisikan layar setinggi mata audiens duduk atau sedikit lebih tinggi. Aspek yang kedua adalah kenyamanan lingkungan. Suhu ruangan harus sejuk agar audiens bisa tetap fokus. Yang kedua, pencahayaan harus seimbang. Cukup gelap untuk tampilan visual, namun cukup terang untuk mencatat. Selanjutnya adalah peralatan dan kebutuhan teknis. Pastikan semua perangkat terhubung dengan sumber listrik yang memadai. Bawa kabel tambahan, terminal listrik, dan cadangan seperti bohlam, remote, dan juga kabel. Uji seluruh peralatan terlebih dahulu. Selanjutnya yang harus kamu perhatikan adalah peralatan dan kebutuhan teknis. Yang pertama, pastikan semua perangkat terhubung dengan sumber listrik yang memadai. Yang kedua, bawa kabel tambahan, terminal listrik, dan cadangan seperti bohlam, remote, dan juga kabel. Dan yang terakhir, kamu harus uji seluruh peralatan terlebih dahulu sebelum dipakai. Dan hal yang terakhir kamu harus perhatikan. Selanjutnya adalah penyampaian. Penampilan dan sikap. Yang pertama, gunakan pakaian rapi dan nyaman untuk tampil percaya diri. Yang kedua, sampaikan materi dengan suara yang jelas, tenang, dan penuh semangat. Yang ketiga, gunakan ekspresi wajah dan gerakan tangan yang wajar. Hindari kebiasaan mengganggu seperti memainkan pulpen atau terus melihat jam. Posisi dan interaksi. Berdiri di sisi kiri layar agar audiens nyaman mengikuti isi slide. Jangan berdiri di depan layar agar tidak menghalangi tampilan. Dan yang terakhir, libatkan audiens. Contohnya, beri kesempatan bertanya atau berbagi pengalaman. Selanjutnya ada fokus dan bahasa tubuh. Lihat ke seluruh ruangan, jangan hanya ke satu arah. Fokus utama tetap pada audiens, bukan pada layar. Gunakan pointer untuk menyorot bagian penting. Selanjutnya, kendali waktu dan alat. Jangan terburu-buru mengganti slide, beri waktu audiens untuk membaca. Gunakan alat bantu dengan efektif tanpa mengganggu perhatian. Jaga durasi presentasi sesuai waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir, rencana cadangan. Siapkan file backup. Jika terjadi gangguan teknis, bisa langsung lanjut ke plan B. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama, tujuan evaluasi. Menilai efektivitas presentasi dan sejauh mana pesan tersampaikan dengan baik kepada audiens. Dan yang kedua, metode evaluasi. Menggunakan undangan evaluator ahli untuk menilai struktur, penyampaian, dan media. Gunakan formulir sederhana berisi pernyataan singkat dan jelas. Fokus pada kesan umum dan masukan yang membangun. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.